disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar. Berhubung beliau lagi ada di Malaysia, jadi nanti insya Allah kita akan sama-sama dengarkan langsung dari Zoom, ya, melalui telekonferensi. Ini mungkin perdana, perdana ya, kayak gini, ini juga perdana. Jadi alhamdulillah ya. Jadi tidak ada alasan kemudian kita nggak menimba ilmu, ya, karena semua sarana sudah tersedia, ya. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak kita mau belajar. Insya Allah kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita beranjak ke acara berikut, yaitu pembacaan Al-Quran dengan metode talqin yang insya Allah akan saya pandu. Mohon buat Bapak dan Ibu sekalian, jika membawa Al-Quran bisa dibuka Al-Qurannya. Kalau tidak baca, kalau tidak bawa Al-Quran bisa lihat di handphone, atau kalau nggak bawa juga nanti bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang tadi saya baca. Silakan buka di surat At-Tahrim. At-Tahrim surat 66 ayat 6. Benar ya? Budi, benar ya? Surat 66 ayat 6. Kalau tidak salah ya. Surat At-Tahrim. Juz yang ke-28. Tapi kita akan mulai dari ayat 1. Sudah dibuka semuanya. Ibu-ibu kalau nggak sempit boleh maju ke depan, masih luas Bu, silakan maju ke depan aja nggak apa-apa. Biar ada sempit-sempitan. Sudah dibuka semuanya surat Al-Tahrim. Nanti silakan ibu-ibu mengikuti apa yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرض بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Abi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya yaitu Hafsah. Manakala dia Hafsah menceritakan pembicaraan itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu kepadanya, maka Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain.
Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha teliti. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, dan juga Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sama-sama memulai kegiatan kita dengan tilawah Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi Allah turunkan para malaikatnya di tengah-tengah majelis kita, dan mudah-mudahan acara kita pagi sampai dengan siang hari ini ada insya Allah berkati. Baik. Berikutnya ada ice breaking dari sambutan langsung saja dipersilakan kepada Kepala Sekolah SDIP Cerdas Umat Madani, pada Ibu Ningrum Kusuma. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 adalah hari terakhir kegiatan gebiar Ceruni yang kedua. Alhamdulillah rangkaian Ceruni sudah kami laksanakan dari awal Februari, dari tanggal 4 kegiatan anak-anak di Kepang, kemudian tanggal 11 kegiatan parenting atau workshop pelatihan cinta buku, kemudian yang tanggal 18 saat Muharram, saat Isra Mi'raj adalah kegiatan anak-anak Muslim Adventure yang alhamdulillah diikuti oleh hampir 130 anak. Dan hari ini insya Allah hari ini kita akan belajar tentang parenting Qur'ani, bagaimana membangun keluarga atau membina keluarga berdasarkan kurikulum Al-Quran. Sekolah Ceruni adalah salah satu sekolah yang ingin membersamai putra-putri dari para orang tua yang berdomisili di wilayah Jati Asih dan sekitarnya, dan kami membuka program untuk anak usia baby host dari usia 3 bulan, kemudian kelompok playgroup, kelompok PKA, dan kelompok PKB. Selanjutnya untuk jenjang berikutnya kami ada unit sekolah dasar Islam terpadu yang alhamdulillah kami berdiri dari tahun 2017, dan sampai dengan hari ini meskipun perjuangan kami mungkin naik turun seiring dengan kondisi lingkungan dan kondisi negara kita, bahkan mungkin kondisi dunia yang saat lalu beberapa tahun yang lalu terkena dampak COVID. Dan alhamdulillah kami dengan program Gebiar Ceruni adalah salah satu program ini memperkenalkan kehadiran sekolah Ceruni di lingkungan masyarakat, dan kami ingin berkontribusi dalam pembangunan generasi bangsa yang
insya Allah visi kami adalah membangun anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin menuju generasi madani. Misi kami adalah menegakkan Al-Quran di hati anak-anak, mereka cinta Quran, menjadi anak-anak yang secara keseharian aktivitas rutinnya melaksanakan perintah Allah sebagai suatu bentuk ibadah yang menjadi salah satu dasar bahwa itu adalah tujuan setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah. Mengawali program kami dari ketidaksempurnaan berasal dari keluarga-keluarga yang pada hakikatnya setelah kami belajar lebih jauh bersama Pak Kiai Muhammadul Anwar bahwa untuk menciptakan generasi yang hebat bahwa harus lahir dari keluarga-keluarga yang hebat, keluarga-keluarga yang menerapkan kurikulum berdasarkan Al-Quran, bukan kurikulum yang berdasarkan asumsi kita yang kira-kira yang prasangka-prasangka. Tapi harapan kami adalah kurikulum yang berdasarkan benar-benar berdasarkan Al-Quran hadis dan yang sudah dicontohkan oleh para tabi'in. Memulai program tersebut, maka mau tidak mau kami segenap sekitar sekolah ceruni atau sekolah cerdas umat madani ingin selalu mengawali semuanya niatnya karena Allah dan belajar dari awal kembali bahwa kita adalah orang Islam, harus mau dengan Quran dan itu tidak mudah. Yang harus kita lakukan adalah setiap hari menanamkan di dalam kesadaran kita bahwa Quran adalah yang utama untuk menjadi SOP dalam hidup kita. Nah, mari nanti insya Allah pada hari ini kita belajar sama-sama seperti apa dan yang akhirnya apabila kita semua baik yang tergabung atau tidak tergabung memiliki hal-hal yang mungkin tantangan di dalam keluarga, Pak Kiai Muhammadul Aman membuka konsultasi ya untuk para orang tua, para keluarga yang ingin membenahi kondisi keluarga untuk lebih baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja sedikit gambaran. Apabila ada orang tua yang mungkin membutuhkan program dari kami dari usia baby host sampai SDIT bisa datang langsung ke sekolah Ceruni. Kami ada program trial untuk anak prasekolah dan ada program observasi untuk anak SD. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita semua hadir di sini, Allah mudahkan langkah kita dan mohon maaf bahwa kehadiran Pak Kiai hanya diwakili dengan online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kebersamaan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kami sangat berharap para orang tua yang memang tidak ada uzur untuk melangkahkan kaki ke Masjid Darul Amanah, harapannya nanti Allah akan berikan keberkahan yang berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang tidak hadir di sini melalui Zoom, mudah-mudahan juga Allah mudahkan. Yang sedang sakit Allah angkat sakitnya, yang sedang ada urusan mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada Ibu Ningrum Kusuma selaku Kepala Sekolah SDIT Cerdas Umat Madani yang tadi memberikan sambutan. Jadi ini adalah rangkaian terakhir perjalanan kebiar ditutup dengan kegiatan kajian parenting ya, Bu Ningrum ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kegiatan akhir ini memberikan manfaat seluas-luasnya buat Bapak Ibu sekalian, baik dari orang tua maupun umum ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, beranjak ke acara berikut. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Yayasan Amal Islami Darul Amanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Fatur Rahman. Pada Ustaz Fatur Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Fatur Rahim. Mana Fatur Rahim? Kita saja. Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri juga nggak apa-apa Pak. Biasa berdiri nggak apa-apa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah hari ini kita bertemu di dalam bertuah. Ini adalah amanah. Mudah-mudahan juga menjadi macam kebahagiaan kita di dunia akhirat. Kalau kalian alhamdulillah hari ini ada acara apa ya? Hari ini bahasa ini apa ya? Ajak keluarga. Dikerenkan kan bahasa ini. Terus kalian tentunya dari yayasan terima kasih atas kebersamaan besar. Tentunya semua didasari sama-sama ingin berbuat dan melalui pendidikan kita, anak-anak kita. Tapi misalnya kita berkata, mudah-mudahan juga menjadi temuan kita dan melangkahkan ke amanah ini agar tidak sia-sia. Apa sih keuntungan kita? Apa manfaat kita? Tidak berapa waktu kita melangkah kita ke amanah. Apa yang kita harapkan? Apa juga tentunya ini diperkenalkan kita. Itu hari ini coba benar-benar kita dalam syukuri. Secara global, nikmat Allah yang berikut, tapi salah. Atas mata, dia kebanyakan, itu juga. Setelah kurang atas kita. Jadi kita agak dengan apa yang kita apa jadi. Makanya setiap langkah kita sadari, kita dasari Bismillahirrahmanirrahim. Agar selalu sadar bahwa kita ini ciptaan Allah itu selalu bersyukur hanya atas tidaknya hanya atas keadaan kita siapa kendalinya kita mendengar kendalinya kita merasakan kendalinya dan ini adalah miniatur ibarat berpangkat hidup kita ini. Napas kita tidak pakai, tapi sama Allah belajar berapa kali kita bernapas. Kejadian kita juga belajar. Ayo dalam kita ada kita. Kalau dirinci secara detail, ini semua adalah program yang tercatat. Kalau kita punya kendaraan ya, apa sih kira-kira kita motor aja, bensinnya apa, koplingnya apa, remnya apa, dan kita merasakan sungguh satu saja yang masalah akan salah semua. Terus salah satu cita-cita harapan kita yang khususnya dalam amanah ini sudah kita dalam tahun lalu dan bisa menunjukkan keinginan alhamdulillah kalau mempertemukan kita semua dengan berbagai macam jadi insya Allah yang sama frekuensi kita bagaimana kita bermanfaat
Bapak Ibu sekalian, artinya kita mencoba dulu disiapkan anak kita agar lebih baik daripada kita. Baik secara pribadi maupun sistem pendidikan. Alhamdulillah pengakuan Surili ini atau yayasan kami orang guru mengajar kita bersama kejar pengalaman kami yang barangkali puluhan tahun berapa yayasan yang sudah berjalan sampai saat itu. Insya Allah sebelum ini tahun ini jadi kami percobaannya insya Allah terbaik. Walaupun tidak sedih. Berbagai sekolah, berbagai masyarakat, berbagai pesantren, semua berlomba-lomba sudah 20 tahun berapa tempat. Mudah-mudahan semua itu bisa menyebarkan menyebarkan berbagai firqah, berbagai pola pemikiran. Jadi bukan apa bukan cukup bagaimana Islam ini sebenarnya bisa wujudkan hanya Islam Pak yang bukan bicaranya. Oh, kamera. Kalau yang berbeda berbagai apa namanya bukan lagi banyak ini kita seperti apa menjelaskan anak-anak kita ini ada di mana yang terbaik sekarang di Indonesia yang bisa menunjukkan Islam bahwa yang makanya kebesaran kita sendiri kita. Jadi kalau kita bersama untuk produksi kita yang dari mulai anak-anak kita dari dan semakin pemangku coba kita belajar bahasa atau materinya agar tidak boleh tidak bisa coba kalau kita luruskan sekarang makanya itu pada waktu murid dan lingkungan coba punya apa apa lingkungan dari anak ini baik di masjid maupun sekolah bagaimana mereka yang mampu usulan ayo kita musyawarahkan ini kebaikan kita semua. Biasanya kita buat apa bagaimana? Ya kalau betul-betul apa kira-kira? Makanya sebenarnya jadi apa tadi kalau Pak Bakar menyebutkan tahun-tahun orang bukan kami juga mencoba bersama kami mungkin ya kita sebenarnya saya kalau ya pegang sangkul yang ngantuk jadi sebelum kembali ke tahun-tahun semuanya ini bersama-sama ayo karena insya Allah kami ingat belajar kalau betul-betul tidak ya kamu siap ya kalau untuk jadi Rasul dari Nabi masih bergaul dengan Kristus tidak malu-malu dan kami ini tidak berkata masa barangkali dengan dari sini paling murid kita utama ayo menghimbau mengajak dari orang lain untuk makan coba ijab saya mampu dengan hati kita sungguh-sungguh ayo kita ijabkan di lingkungannya sekolah kita barangkali ibu sudah belajar ngerti saya ini kita dan rahasia jadi kami untuk menawarkan kalau ibu lihat itu jika ada kepala lagi ada yang tahu kepala lagi Salah. Itu
itu rasanya. Itu sekalian. Kalau ibu setuju, ayo kita lihat. Di sini kan ada 35 macam kembang yang ibu kalau punya di jalan ini atau di tolong membawa satu pohon saja yang beda jenisnya. Insya Allah 2 bulan lagi jadi berapa puluh macam kembang sini ada. Nah itu betul bagus sekali. Kembang itu adalah makanan sehari-hari. Nyawa kami jika kita ingin kembali ke indah, Allah akan datangkan kabar. Ini makanan terbaik satu di dunia. Kan bilang ini produksi orang menggunakan. Cukup saya satu tahu satu bunga di YouTube juga bisa bunga air mata pengantin itu apa sih? Itu udah jadi salah satunya yang merasa mengajak ini coba kita menjadi harapan kami ini berapa sudah karena juga bagaimana sekolah ini ke depan ini jadi kita maka dijadikan itu saya berharap jadi tidak mengatakan dengan kesempatan itu semua akan jadi model sekolah ini. Namun kami orang-orang semua ya belajar ini untuk pemula coba keguyuban dan yang sampai jadikan model. Karena pernah berita semacam ada demonstrasi berita bersaing sekolah baru tapi semangat kita cari akan kita baik-baik tapi saling mengikut ada perusahaan ini model dan jauh berbeda karena belajar bersama ini akan dari yayasan akan mengembangkan apapun pada sekarang. Makanya secara formal kami juga dari kepada ibu itu di bulitan sudah baru di dulu saja belum kok belum ditampilkan apa namanya ekskulnya pangan dan pekerjaan. Ya kan kita dulu berarti tolong barangkali saat ini bisa. Makanya saya mau minta waktu baru ini akan coba produksi. Saya kira itu juga beberapa kita ini ada pertanyaan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nyambung akan jadi harapan kita. Makanya yang konkret, Bu Minggu barangkali dengan tadi itu saya berkata ini adalah mana Bapak Ibu berbuka hari-hari bisa dilihat. Selain dari hasilnya anak kita belajar seperti apa, saya ingin bilang akan jadi sahabat itu sudah mulai dulu dengan kita yang berzina yang akan mendukung apa dengan anak-anak kita itu jadi produksi bukan hanya kita produksi kita sekarang kalau kita produksi sudah bisa kita jadi yang sudah jelas dengan pakai selama ini baik di ekspor Malaysia ke Taiwan akan juga kita bikin suatu konten kios hebat apa itu jadinya seperti apa Islam itu sudah dikatakan dari amal Islam ini vokasinya tidak pasti yang dapat memberikan darah dulu amanah Islam ini ada contoh ada sore muslimnya, ada pengobatan apa, kuliah muslimnya apa, pendidikan seperti apa, kemudian saya kira itu yang bisa disampaikan dan melalui semua dan berlanjut untuk angkat yang mempertahankan semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih kalau kepada Ustaz Dr. Rahim. Apa salah penyebutan nama? Tapi karena saya lebih akrab sama Ustaz, tapi ini luar biasa ya. Jadi Ustaz sudah memberikan display contoh bagaimana kemudian beliau sendiri nanam yang macul ya, kan susah. Yang Ustaz harus turun ke lapangan itu kadang berat sama namanya Ustaz ya. Tapi beliau mau macul yang lepas mater, lepas jakernya, lepas wetingnya macul nanam pohon dan punya harapan besar nanti kalau di pohon yang ditanam itu akan menjadi hijau dan kemudian ini menjadi darul amanah yang selalu sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Oleh karenanya kita mungkin dari pihak sekolah juga ke depan boleh juga dibuat program itu orang tua bersama-sama hari menanam. Hari semua orang tua diundang, kita nanam aja bawa bibit masing-masing nanam. Kemarin Ustaz Anwar pas kesini juga beliau lihat di pojok-pojok sana agak ribut, itu tanamannya kangkung, cabai itu ya. Dengan itu kan jadi luar biasa, insya Allah. Jadi meskipun Ustaz Bang Agil hari Selasa kemarin datang, dan itu nggak pernah pakai perencanaan, pakai undangan, pakai konfirmasi. Jadi beliau datang ujung-ujung sama istri datang, dan saya juga kaget gitu. Dan guru-guru kepala sekolah juga kaget beliau hadir ke sini. Padahal baru kenal sebulan lah gitu. Ya ini insya Allah mudah-mudahan yang dilakukan Pak Fatur akan menjadi inspirasi buat kita, jadi contoh biar kita bisa menerapkan, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih semangat Bapak Ibu? Kalau saya katakan istaitum jawabnya baik. Kalau saya katakan istaitum jawabnya, tapi dengan suara yang lantang ya. Istaitum masih 10%. Istaitum masih 20%. Istaitum 50%. Saya pengennya 100%. Tapi itu ada bisa juga. Pakai tangan ya, kita kepala semangat ya, kalau saja kita harus semangat. Meskipun hujan juga harus semangat. Itu masih 70%. Ya suaranya kagak ada cerita. Itu. Takbir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk relaksasi kegiatan kita, saya minta dari panitia saya pakai ini untuk SPT. Sabar, SPT. Bu Sasti, Bu Enak, SPT. 5 menit, 10 menit. Atau ada door prize? Ada door prize ya? Sudah disiapkan door prize dulu? Baik, kita kasih door prize dulu deh. Biar senang ya, Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan amanah panitia, door prize di sesi ini kami berikan kepada para peserta yang sudah disiapkan. Kita saya sebutin ada. Kita tolong door prize disiapkan dulu sebelum disebutkan sudah. Sesuai dengan amanah panitia, untuk door prize pertama kita berikan kepada peserta yang datang pertama kali sebagai bentuk penghargaan yang pertama. Silakan cek absennya sebagai datang pertama panitia. Hal berita atau lebih terasa datangnya pertama ada peserta loh panitia itu. Jadi insya Allah ada door prize dari sekolah, dari sponsor ya. Alhamdulillah kegiatan kita ada sponsor. Siapa? Silakan pertama. Mama Ardi, pokoknya di bawah itu panitia. Kamu boleh, pokoknya yang di luar itu. Sama yang di luar. Ini buat spesial buat peserta. Tadi kan usaha Fatur bilang, ya melayani itu membahagiakan. Jadi usaha Fatur melayani, jadi kita melayani peserta. Silakan jawab kita jangan panitia. Kalau panitia nggak asli, kamu dari satu suara aja. Saya mau dengar dari panitia ini. Kamu
di buku kamu adalah saya boleh nggak? Kok masih mikir? Udah ada data ini ya. Yang di Zoom masih ingat yang di Zoom? Alhamdulillah di Zoom ada 80 orang. Ibu itu satu. Ibu Ana Setriawati, silakan. Ibu Ana, boleh Bu Ana maju ke depan di sini, nanti diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SD Teacher ini, Ibu Nurul Kusuma. Bu Ana, silakan. Di sini Bu Ana maju ke depan. Ini Bu Ana dari mana mau ke mana? Kita maksudnya dari mana asal dari daerah. Dan diajak sini. Kan udah dirasa dari kebanyakan ya. Tahu ibu teman, ibu dari teman ya. Oke. Silakan di foto dulu fotonya. Kita di foto dulu. Bentar Bu. Ya, bisa aja. Ya, senyum. Ya baik. Terima kasih. Nah, ini baru sesi 1 ya. Nanti ada sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung beranjak ke acara berikut, yaitu sesi sharing pengalaman. Alhamdulillah di sini kita undang 2 orang yang memang mereka berdua menjadi murid Ustaz, yang alhamdulillah mereka mempraktekkan apa yang edukasi yang disampaikan oleh Ustaz diterapkan di rumah. Alhamdulillah subhanallah mereka sendiri merasakan manfaat yang begitu dahsyat dan luar biasa. Oleh karenanya saya memanggil dan mengundang dengan hormat kepada Ibu Marina dan Akang Sunarina. Oh bukan, ini kan. Ini suami, silakan Ibu Marina. Bu Marina, kami hak, saya dikritik tuh. Soalnya di pelajaran Ibu Marina, nanti disangka apa ya? Nyancok. Saya suami Ibu Marina. Ini ibu di sana. Bu Marina, silakan Bu Marina. Ini Kang Sunaria dan Bu Marina dari daerah Setu, Kabupaten Bekasi. Beliau. Silakan Bu. Dan satu lagi saya panggil Ibu Trianawati. Kalau ini nggak asing lagi. Baik ya, alhamdulillah. Ini mereka nanti akan sharing pengalaman. Ini sharing ini justru yang lebih mengenal ya, insya Allah dan sudah diterapkan secara baik. Baik, yang mau berpanjang kalam, saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Marina dan sama Kang Sunaria untuk memberikan sharing kepada kita semua. Oh, Bu Triatri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Ya, sekali lagi kayaknya masih belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa bisalli wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang tidak bisa terhitung oleh kita. Wabil khusus adalah nikmat sehat, nikmat iman. Meskipun tadi pagi Allah karuniakan hujan yang akhirnya bisa membuat niat maju mundur. Kalau kulihal Allah kasih cuaca yang terang, sehingga alhamdulillah banyak berkumpul. Selawat salam kita curahkan pada pahlawan kita, uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warga sahabat
KBM, KBM dan orang-orang istiqomah di jalan Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini saya doakan kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah bersama Rasulullah dan satu dari yang menjadi syafaat untuk bisa berkumpul di surga. Ayah bunda, bapak ibu, umi abi, dan rekan-rekan sekalian, sebetulnya saya mengantarkan Ibu Marina untuk sharing ya pengalaman karena beliau lebih dahsyat, lebih heroik ya pengalamannya karena saya baru beberapa bulan menerapkan Quranic parenting di rumah ya dan Masya Allah sedikit sharing gitu ya sebetulnya malu mau sharing tapi kemudian saya teringat pada ayat Allah yang surat Al-Asyr ya wala asinal insan lafi khusrin ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw haqqa tawasaw ya bahwasanya Allah bersumpah demi waktu yang waktu berjalan terus menerus pagi siang sore malam terus bergulir ya, sesungguhnya dalam keadaan kita dalam keadaan kerugian ya ketika saya membaca itu maka bergetarak hati saya bahwasanya kita semua rugi namun kemudian saya kembali bergembira karena Allah memberikan kabar gembiranya ya kan lagi aman ya kecuali orang-orang yang beriman ya yang senantiasa beramal soleh kemudian saling mengingatkan kata wasobihah kata wasobihah maka dari itu saya mohon izin ada di hadapan ibu bapak sekalian sedikit men-sharing pengalaman apa yang saya rasakan apa yang saya rasakan ketika saya menemukan sebuah oase baru meskipun sebelumnya mungkin ilmu parenting nubuah, parenting barat, parenting timur, tengah, depan, belakang ya. Parenting olahraga, saya termasuk orang yang senang mencari ilmu. Saya termasuk sama suami senang mencari segala hal yang sesuatu yang untuk memperbaiki diri dan keluarga. Nah, ketemulah saya dengan Ustaz Kiai Haji Nurul Akbar ini, ya, beliau adalah owner dari Rumah Quran Mulia, ya, yang membuat saya tergerak untuk belajar kembali adalah ketika anak saya ya yang kedua itu mencari pesantren ya semua kita tahu bahwa kita 2 tahun dalam keadaan pandemik yang semua siswi itu belajarnya di rumah ketika di rumah 1 bulan 2 bulan masih aman ya karena masih terkontrol oleh orang tua untuk bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bahkan tahun pertama, tahun kedua, Masya Allah. Ibu mungkin saya merasakan kemudian anak belajar sendiri di dalam kamar yang nggak mau ditemani sama orang tua, ya, yang kemudian belajarnya ternyata gelap-gelapan, yang hanya nyala lampu handphone dan lampu laptop ibu sudah pakai handphone, pakai laptop. Kita belajarnya metode apa? Dan saya merasakan apakah ini adalah yang terjadi di saya sendiri. Begitu saya sharing, setiap kali ketemu saya dengan orang tua yang sama levelnya anak SD, kemudian SMP, ternyata sama. Ya, karena saya perempuan, di dalam kamar, kamu ditemenin, belajarnya dikunci, ya. Dan ternyata ini fenomena yang dialami oleh banyak orang. Ya. Kemudian saya mencari, karena sudah kelas 6 SD, saya mencari, nggak ada pilihan kecuali belajar di pesantren. Saya sebagai orang tua merasakan kami nggak berdaya, kami nggak sanggup gitu rasanya saat itu. Rasanya nggak sanggup kalau mendidik sendiri. Ya. Sepertinya harus dipaksakan untuk belajar di tempat yang lingkungannya no screen, ya, tidak ada layar, tidak ada layar handphone, layar laptop, tidak ada waktu untuk itu. Nah, maka kami mencari pesantren yang mana qadarullah Allah memberikan petunjuk jalan. Saya bertemu dengan seseorang yang anaknya ada diasuh oleh Ustaz Kiai Haji Nurul Akbar. Beliau di Rumah Quran Mulia dan lebih menariknya lagi Rumah Quran Mulia ini sebuah lembaga tahfiz, rumah tahfiz, bukan lembaga ya Bu. Beliau menyebutnya rumah ya, rumah dengan konsep yang Masya Allah saya luar biasa ya. Dan ini gratis ya. Asumsi saya karena tadi kebanyakan dari saya terutama ya
sehari-hari menggunakan asumsi. Jadi kira-kira, sepertinya, kayaknya, ya. Kemudian belum terjadi, kemudian mengira-ira, gitu ya. Nah, jadi kita mengasumsikan bahwa ketika ada sebuah rumah Quran atau sekolah atau lembaga gratis itu identik dengan apa Bu? Doa. Nggak mungkin kalau bukan untuk doa, gitu kan. Saya sampai bertanya, nggak mungkin nggak doa. Itu tadi karena banyak asumsi, banyak mempersepsi. Gitu. Ternyata wali murid di rumah Quran Mulia kita tidak kalah orang-orang yang luar biasa. Itu karena ya para pejabat, orang-orang kaya, saudara. Saya bertemu dengan orang-orang kaya yang mereka mau belajar dan mau berubah, memperbaiki keluarganya, memperbaiki anaknya. Dan Masya Allah, kemudian saya bertemu dengan beliau. Nah, dari sinilah saya kemudian mau belajar. Di luar dari itu, saya teringat dengan sebuah ayat Al-Quran yang mana tadi ibu bacakan di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu yang membuat saya bergetar. Saya menjaga diri saya saja dari api neraka, apakah bisa? Apalagi menjaga keluarga. Bagaimana keluarga bisa selamat dari api neraka? Saya nggak bisa jamin juga diri saya sendiri untuk bisa selamat dari neraka. Maka dari itu butuh ilmu, butuh belajar. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Saya bertemu dengan komunitas Rumah Quran Mulia. Ya, di sana bertemu dengan Bu Marina, bertemu dengan ibu-ibu yang lain, dan lebih membuat saya ingin belajar lebih adalah ketika saya mendengar Bu Marina menyelesaikan satu persatu permasalahan kehidupannya itu dengan Al-Quran. Beliau satu hari sanggup menyelesaikan 10 juz. Gak kebayang ya, 10 juz dalam satu hari dibaca. Tapi Masya Allah, mirakalnya Quran, keajaibannya Quran menyelesaikan segala permasalahan kehidupan. Setiap keluarga pasti punya masalah kehidupan. Ada yang masalahnya dengan ekonomi, ada yang masalahnya dengan suaminya, ada yang masalahnya dengan anaknya, ada yang masalahnya dengan tetangganya, ada yang masalahnya dengan lingkungan sekitarnya. Masalah itu terjadi, kemudian kita mencari solusi, tapi nggak mencari solusi sebetulnya. Kita membicarakan masalah, tapi menambah masalah. Betul Bu? Ini yang saya rasakan. Ketika kita memikirkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah lagi. Karena masalahnya hanya dipikirkan dan dipikirkan. Ya. Contoh, ketika anak semakin besar, mungkin kalau anaknya masih kecil-kecil, nggak terasa ya Bu masalahnya. Sekolah masih kurang, ya sekolah masih terjangkau. Tapi begitu menginjak anaknya semakin besar, biaya pendidikan semakin mahal, ya sekolah yang namanya IT mahal, kemudian mau masukin anak ke yang namanya boarding, sekarang namanya boarding ya Bu ya, bukan pesantren. Ketika mau masuk boarding harus menyediakan dana besar. Kemudian apa Bu yang dilakukan? Saya dan keluarga melakukan kerja keras yang luar biasa. Pastinya ya. Kerja keras banting tulang katanya. Ya, kerja keras banting tulang, berangkat subuh, pulang malam. Sampai-sampai kemudian kalau ditanya sudah ngaji, sudah baca Quran, nggak sempat. Karena begitu bangun tidur, ya, melewatkan qiyamul lail, melewatkan waktu syuruk, ya, subuhnya di jam 5:30, mendekati waktu syuruk. Karena apa Bu? Karena malamnya sudah capek. Malam tengah malam, pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, karena ngebut target ekonomi, ngebut target untuk membayar hutang, ngejar target untuk bayarin sekolah anak-anak, yang akhirnya isi dunianya yang dikejar. Kami kemudian berpikir, sampai nggak ya? Ternyata nggak cukup juga.
Fajar pagi, subuh bukan pagi Bu, subuh malah ya. Kadang belum ketemu matahari sudah berangkat. Pulang udah nggak ketemu lagi sama matahari. Itu yang saya rasakan. Tapi apa yang terjadi setelah anak besar, frekuensinya nggak sama. Ternyata anak remaja, ya, anak remaja sekarang Bu, itu membutuhkan sahabat dan pelukan yang nggak didapatkan dari orang tua, didapatkannya dari media sosial, mendapatkan dari teman-teman di grupnya, mendapatkan teman-teman dari IG-nya. Akhirnya karena frekuensinya nggak sama, anaknya tantrum. Ibu tantrum ya Bu, sering ngomel, disuruh ngomel, ya, diajak pergi nggak mau, pokoknya menyendiri di kamar. Orang tuanya lebih tantrum ternyata. Ya, ketika anaknya ngamuk, marah, tantrum, ibunya lebih tantrum, bapaknya lebih tantrum. Ya, ketika ibunya ketika anaknya nyubit bapaknya, ya, nyubit emaknya, karena kesel Bu, kan anak-anak kan nggak bisa melampiaskan keinginan, nggak bisa menyampaikan pesan, akhirnya yang terjadi adalah tantrum, maka bapaknya lebih tantrum. Nah, dari situ saya mulai ingin membenahi diri, ingin membenahi keluarga, karena teringat ayat tadi surat At-Tahrim, anfusakum wa ahlikum nar. Gimana ya Allah saya bisa menjaga diri saya sendiri dari api neraka dan keluarga, apalagi keluarga. Ya, maka cara untuk bisa menghindari diri dari neraka dan mengajak keluarga bersama, ya, untuk sampai di surga, bisa reuni di surga, ya, tentunya ada cara. Nah, saya menemukan cara dan kami belajar dari Kiai Haji Nur Akmal bukan hanya sekedar teori, namun kami melihat role model, kami melihat contoh ya, contoh. Saya ngaji udah bertahun-tahun, bahkan setengah usia saya remaja saya sudah ngaji. Ya, baca Quran sudah. Tapi manakala kehidupan usia semakin meningkat, ya, kebutuhan semakin meningkat, ya, anak-anak semakin besar, ya, maka kehidupan dunia semakin menggenggam diri. Ya, jadi yang ada di otak adalah gimana caranya anak bayar sekolah, gimana caranya dapur ngebul, gimana caranya kehidupan layak, mobil, kendaraan, rumah, itu yang dipikirkan. Gimana hidup mapan, anak-anak tercukupi pakaian, les, ya, pendidikan, investasi dunia. Tapi kemudian lupa bahwa kita harus menyisihkan investasi untuk akhirat anak kita hingga sampai kita bisa berkumpul kembali di surga. Akhirnya saya berpikir seperti itu, kita belajar menata diri. Kemudian satu, ya, yang pertama harus dilakukan saya dan suami dan keluarga, akhirnya pertama menyamakan frekuensi dengan suami. Awalnya suami saya dulu yang belajar, kemudian dengan pendekatan Al-Quran. Saya biasa baca Quran, suami juga bisa baca Quran, ya, tapi baca Quran kami hanya sebagai rutinitas. Pada maghrib baca Quran 1 lembar 2 lembar selesai. Pada subuh baca Quran 1 lembar 2 lembar selesai. Kadang nggak nyampe juz, mentok-mentoknya 1 juz. Ya, karena dulu ada di komunitas namanya One Day One Juz. Tapi akhirnya ikut komunitas itu hanya sekedar laporan, hanya sekedar sudah selesai. Tapi nggak menghujam, artinya nggak sampai kepada masalahku nggak selesai. Masalah ini muncul lagi, masalah ini muncul lagi, masalah anak muncul lagi, masalah ini. Kehidupan terus masalah, betul. Tapi kemudian masalah bertambah masalah, hati kita nggak tenang. Terus gitu, datang masalah lagi. Akhirnya yang muncul reaksi tubuhnya adalah selalu mudah emosi. Ya, kita senyum, ada orang nggak senyum sama kita, kemudian kita kepikiran, tuh orang kenapa ya, kok nggak senyum sama aku ya? Apa lagi marah gitu? Kita lagi lewat di rumah tetangga, kita senyum, tetangga kita nggak senyum, padahal mungkin bisa jadi tetangganya nggak lihat kita gitu ya. Lagi lihat yang lain, cuma katanya ngeliat kita gitu, nggak senyum, pikiran, perasaan, gitu ya. Suami ngediemin, kenapa kok suami diem? Pikiran, ya, karena
berasumsikan, selalu berasumsi, selalu berprasangka, prasangka negatif. Kemudian suami mengajak saya, ayo kita benahi keluarga dengan menyamakan frekuensi. Sama Bu, ketika suami ingin berubah maka istri harus berubah. Ketika istrinya ingin berubah maka suami harus berubah. Maka saya bismillah ya. Ayo, jadi kalau suami saya ngabisin 3 jusnya di malam hari, saya mah dengerin aja Bu, nggak baca Quran kan? Karena saya merasa saya tadi pada maghrib sudah baca Quran. Ya, saya tadi pada maghrib sudah baca Quran. Tadi subuh sudah baca Quran. Cukuplah buat saya. Kemudian saya dikembalikan pada logika. Ibu bapak setiap hari makan. Makannya berapa piring Bu? Berapa kali? 3 kali. Aktivitas fisik banyak. Ketika makannya cuma 1 suap, kira-kira fisik kita bisa nggak melakukan aktivitas kita dalam 24 jam itu? Nah, begitu pula ruh kita, Bu. Maka ruh kita makanannya adalah Quran. Ketika kita baca Quran cuma nggak ada 1 juz dalam sehari, gimana kita bisa ruh itu mengendalikan diri kita? Gimana ruh itu bisa mengendalikan emosi kita? Maka saya mencoba untuk bismillah. Saya mencoba dimulai dari 3 juz 1 hari. Nggak pakai mikir. Jadi yang biasanya pada maghrib sampai dengan menjelang tidur saya pakai untuk ngecek Facebook, ngecek Instagram, ngecek orderan. Ya, karena saya ada aktivitas bisnis, ngecek orderan, bikin postingan. Karena saya kebetulan juga pada luar saya punya sebuah lembaga digital, saya bikin video tutorial, saya bikin desain dan sebagainya. Waktunya habis. Kemudian saya diingatkan oleh suami saya, tinggal pilih. Lebih cepatan mana? Dikejar sama malaikat Israel atau uangnya datang, tapi malaikat Israelnya juga datang. Kalau kita nggak memperbaiki diri dari sekarang, mau kapan lagi? Akhirnya saya teringat, Masya Allah, Allah datangkan asbab hidayahnya dari suami saya. Kemudian saya mencoba 3 juz dalam sehari. Ya, jadi menyamakan suami istri, menyamakan frekuensinya. Suami 3 juz, saya 3 juz. Biar nggak timpang, Bu. Biar nggak satunya begini, satunya bawah. Maka nggak selesai juga masalahnya. Ya. Kemudian saya menyamakan frekuensinya dengan suami. Masya Allah, luar biasa. Miracle-nya Quran, ketika kita dekat dengan Quran, frekuensi suami istri sudah sama, magnetnya terasa sampai ke anak-anak. Kebetulan saya punya anak 3, 2 di pesantren. Kalau di pesantren rasanya tahu nggak Bu ya? Kita nggak tahu apa. Orang tua berusaha untuk bayarin SPP pesantren. Pesantren kan nggak murah ya Bu. Harus kejar itu. Akhirnya kepikiran. Tapi Masya Allah dengan Quran santai. Meskipun tetap harus diikhtiarkan. Jadi 1 persepsi tadi Bu ya. Saya belum menggunakan persepsi. Saya menggunakan asumsi. Asumsi saya kalau kita kerjanya lebih keras, kerja dunia maksudnya Bu. Kerja fisiknya kita kerasin, kerja ototnya kita kerasin, Allah pasti ngasihnya lebih. Padahal rizki itu nggak ada korelasinya dengan kerja keras. Bisa dipahami Bu? Rizki itu tidak ada korelasinya dengan kerja keras. Ya, karena kita persepsinya bahwa rizki itu adalah duit yang banyak, cuan. Gimana dapetin cuan? Pokoknya cuan, di otaknya cuma cuan, duit. Ya Bu, saya istighfar yang banyak. Saya istighfar dulu, bertobat sama Allah, ya Allah. Ternyata Bu yang ngasih rezeki itu siapa Bu? Allah. Rezeki itu kan bukan hanya duit ya Bu, tapi kita asumsikan duit. Yang ngasih duit itu siapa Bu? Kita ngejarnya duitnya apa Allahnya Bu? Yang dikejar duit apa Allahnya dulu? Yang
dikejar duit. Yang kasih duitnya siapa? Allah. Maka siapa yang harus dikejar? Allah. Ternyata saya ngejar duit. Duitnya datang tapi nggak selesai, nggak nyampe. Hutang tetap aja masih kena hutang. Udah hutangnya nggak kebayar, artinya nggak tenang. Itu Bu. Ini kan sharing ya, jadi saya rasain sharing apa yang saya rasakan. Jadi saya mencoba 2 bulan terakhir ya, saya juga belum nanti kita harap lagi Bu Marina ini sudah hampir berapa tahun? Marina 3 tahun ya. Hampir setahun, berarti lebih banyak miracle-nya dengan Al-Quran. Nah, kembali lagi saya mau menyamakan frekuensi dengan suami. Nah, kemudian ketika anak saya di pesantren Bu, Masya Allah, luar biasa. Ya, biasa setiap kali penelponnya, anak saya cuma nanya, Mi, duitnya ditransfer belum? Dan saya nanya, Bang, aman? Amunisi aman? Nggak pernah nanya, kamu tilawahnya sudah berapa juz, Bang? Hafalannya sudah berapa banyak? Sholatnya gimana dijaga? Hampir nggak pernah nanya gitu. Biasanya nanya abinya, suaminya nanya. Ya, kemudian paling endingnya niatkan semua karena Allah. Niatkan semua karena Allah. Ya, gitu. Jadi sekarang nggak pernah nanya, amunisi aman ya? Pokoknya aman nggak aman serahkan sama Allah. Alhamdulillah. Ya, akhirnya kita sampaikan kepada anak, kamu juga tilawahnya sama. Apa yang kami lakukan? Alhamdulillah, Allah gerakkan. Ya Allah gerakkan anak saya tilawah 5 juz 1 hari meskipun bil ghaib. Ya, dan Masya Allah luar biasa, Allah berikan keajaiban kembali. Ya, karena kita berinteraksi dengan Quran, kita membina keluarganya dengan pendekatan Al-Quran. Anak saya biasanya menambah hafalan itu butuh 3 bulan, 4 bulan nambah lagi. Masya Allah, 2 bulan terakhir, ya, sisa dari 30 juz kurang 4 juz lagi. Mohon doa, beliau punya anak saya punya target bulan Maret, pokoknya bagaimana caranya bulan Maret bisa selesai 30 juz. Dulu targetnya bukan ngejar hafalannya. Pokoknya hafalan, karena dia di sekolahnya di sekolah tahfiz, ngejarnya hafalan aja. Karena Umi dan Abi yang mau, ya saya ngejar hafalan aja. Karena frekuensinya nggak sama. Begitu kami samakan frekuensinya, ya, yang dikejar bukan cuma sekedar kewajiban menggugurkan kewajiban sebagai anak, ya, karena orang tuanya yang minta, tapi tersadarkan sehingga mulai membangun mimpinya. Harus mengejar target hafalannya karena dia pengen belajar ilmu tahun umumnya. Kemudian dia ingin, anak saya pengen kuliah di Madinah, gitu. Menyamakan frekuensi. Nah, alhamdulillah dengan Quran, pendekatan Quran, kami turunkan kembali saya dan suami ke anak perempuan yang tadi cikal bakalnya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Kiai Haji Anwar, ya, Ustaz Anwar ini. Kami menggunakan pola Al-Quran ini, Masya Allah, yang terpaksa masuk pesantren, terpaksa anak gadis yang lagi happy-happynya pegang ini, yang nggak mau melepaskan diri dari ini, kemudian terpaksa akhirnya mau lepas dari handphonenya untuk ke pesantren, ternyata senang dan bahagia. Ya, pertamanya tes di Ustaz Anwar, tapi kemudian anak saya ternyata fokusnya belum mau ke Quran, fokusnya mau ke bahasa, multi bahasa. Dan ketemulah pesantren yang multi bahasa. Tapi kemudian kami menanyakan bertanggung jawab atas pilihannya. Maka alhamdulillah anak saya bertanggung jawab atas pilihannya dan dia menyukai. Dan di bulan pertama pesantrennya dia sudah berani, anak saya sudah berani berdiri di atas panggung untuk pidato, ya, dengan bahasa ibu dan bahasa asingnya. Artinya inilah keajaiban. Mungkin menganggap masalah utang selesai nggak? Ya belum selesai. Saya belum selesai, Bu. Tapi yang membedakan adalah hati kita jauh lebih tenang. Yakin ada Allah. Yakin ada Allah. Dulu saya kalau nggak punya duit kepikiran, Bu. Padahal itu kan kewajiban suami ya. Jadi kepikiran gimana caranya duit masuk lagi kantong. Gimana lagi caranya uang itu ada di dalam dompet. Tapi sekarang alhamdulillah tidak, pikiran-pikiran perasaan-perasaan itu kemudian teralihkan dengan kita terus bertilawah. Sekarang saya tambah dengan zikir.
ditambah dengan zikir, masya Allah. Dan terakhir ya, miracle-nya Quran, masya Allah luar biasa. Kan tadi ngerjainnya target hutang ya Bu, ya nggak kejar-kejar juga, namun sekarang hatinya lebih tenang, masya Allah. Allah berikan pintu-pintu rezeki yang lainnya dengan pendekatan Al-Quran, rezeki-rezeki yang lainnya ya. Mungkin itu sharing saya. Dan yang pertama kali kami lakukan selain dengan pendekatan Quran, ketika kami ingin membenahi keluarga dan anak-anak, yang pertama kami lakukan adalah kami coba meng-cross check, adakah ya asbab makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kami dan kami itu dari zat yang haram atau tidak. Yang kedua, adakah dari transaksi yang kami lakukan sepanjang kami berumah tangga itu unsur riba. Maka ketika masih ada unsur riba, kami berikhtiar sebisa mungkin untuk melepaskan diri dari riba. Nggak apa-apa pakai motor butut, yang penting bukan dari hasil riba. Nggak apa-apa cuma punya motor satu, tapi itu murni bukan dari hasil riba. Jadi itu Bu, jadi melepaskan diri dari riba. Yang kedua, kami menerapkan pola pendidikan menata keluarga kami dengan pendekatan Al-Quran. Yang terakhir, kami selalu mengupayakan berzikir kepada Allah. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu dengan zikir, ya, menghilangkan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat dengan tilawah, sehingga tidak ada waktunya lagi Bu untuk ngobrol ngalor ngidul, ya, yang ujung-ujungnya menjadi penyakit hati. Karena saya meyakini bahwa Al-Quran itu hudan wa syifa. Quran adalah petunjuk dan penyembuh dari penyakit fisik, penyembuh dari penyakit hati, iri, hasad, dengki dan sebagainya. Itu lama kelamaan bisa terkikis ya, karena Quran itu memberi petunjuk. Itu sharing saya, mungkin yang lebih banyak manfaat, banyak pengalaman dalam Bu Marina, karena saya baru merasakan miracle-nya Quran ini. Ya, meskipun sebelumnya baca Quran ya, tapi benar-benar merasakan terpujam banget dalam hati itu Quran itu ya 2 bulan terakhir. Dan alhamdulillah, masya Allah, tanpa dipikir dari mulai 3 juz sehari ya, saya bisa menambah tilawahnya jadi 5 juz. Ya, kadang 3 juz, kadang 4 juz, kadang 5 juz. Setelah saya pulang dari rumah Bu Marina, masya Allah, beliau menginspirasi ya saya. Jadi yang saya nggak pernah sholat syuruk, sekarang nggak melewatkan sholat syuruk. Jarang-jarang, bukan nggak pernah ya, jarang-jarang. Karena tadi waktunya udah dikejar-kejar. Ya, pada subuh cuma sekedar dapat selembar 2 lembar, apa surat selesai mandi, siap-siap mau praktek dunia ya. Sekarang malam juga begitu, jadi malam pada maghrib sampai dengan menjelang tidur ya, terinspirasi dari Bu Marina menghabiskan waktu demi waktunya dengan tilawah, sehingga energi pagi kita bekerja ya, menjemput rezeki yang Allah sediakan di bentangan bumi ini dengan energi yang full, sudah terisi dengan Quran dan zikir. Itu ya, sharing sedikit dari saya yang 2 bulan terakhir ya, belajar bersama Ustadz Anwar dan merasakan menghujamnya Quran itu untuk membina keluarga. Alhamdulillah magnetnya sampai kepada anak-anak yang jauh di pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke Bu Marina. Pegangin deh berarti. Tunai, jangan cek terus ya Bu, biasanya tuh cek terus, jadi sekarang tunai berarti. Kepala sekolahnya, boleh tahu nama siapa Ibu? Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ibu-ibu solehah, bapak-bapak soleh. Insyaallah ya Bu ya, di sini ibu-ibunya solehah semuanya, dan bapak-bapaknya juga bapak-bapak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurul,
Yang saya hormati ibu-ibu guru Teroni, mudah-mudahan ibu kepala sekolahnya, yayasannya, guru-gurunya, dan jamaah-jamaah yang ada di sini termasuk ya Bu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sudah di untuk bermuajah, untuk bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sih biasanya berdiri Bu, cuma saya takut gitu ya, takut ya Bu ya, kalau duduk kayaknya gimana gitu ya Bu. Saya maaf nih Bu ya, saya nggak sopan banget ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya bahagia? Bapak-bapak bahagia? Bapak suaranya. Bapak-bapak bahagia? Ibu-ibu bahagia? Yakin? Coba di sini yang masih punya kekhawatiran siapa? Angkat tangan jujur aja. Kalau jujur Kenapa itu nggak nyala? Yang di Zoom nggak kedengaran Bu, tapi ya. Pakai itu aja tuh.
Saya baru pertama kali melihat Ustaz. Ya, Masya Allah. Saya baru pertama kali Ustaz seperti apa sih? Orang itu seperti apa? Pertama kali mendengar kalau Ustaz itu kena sampai ke saya. Dan benar-benar senang sebetulnya ketika saya mendengar kajian berusaha udah bilang
suaranya nggak kedengeran di Zoom. Suamiku ajarin anaknya. Pusing, aku sudah pusing. Sudah dari pagi pulang kerja, malam aku pusing. Bagaimana besok lagi mau kerja lagi? Akhirnya yang harusnya belajar tapi belum tasnya kita belajar. Masya Allah. Akhirnya anak saya rewel, yang di pesantren juga rewel, anak saya juga rewel, dan perjuangan saya ngajarin anak yang kedua, mungkin anak yang pertama dewasa, emang dewasa dari awal. Yang anak kedua saya ini itu proses. Tahu nggak Bu, saya ngajarin anak saya baca Iqra satu halaman bisa 4 jam. Ngajarin anak saya satu halaman Iqra halaman A, nih lapar, baru ba pengen ini, nih baru A lagi mau jajan, baru A lagi. Dan itu tiap hari saya harus ngajarin 4 jam. Coba kalau ibu-ibu 4 jam kayaknya gimana? Ya tadi udah dibilang tantrum. Apa sih ini? Masya Allah, pengen jambak. Aduh kamu ini aja nggak bisa. Masya Allah. Coba ketika saya tanya ibu tes, Bu, 6 kali 8 berapa? Dibagi 6. Pusing kan ya Bu ya? Bagaimana dengan anak? Masya Allah. Tapi kadang-kadang orang tua tidak menyadari, tidak menyadari. Begitu aja susah. Masya Allah. Akhirnya apa Bu? Akhirnya berlalu-lalu saya bertemu dengan Ustaz. Saya dikenalkan sama sahabat saya, suruh ikut kajian sama kajian apa sih kajian karena saya sedang belajar kemarin. Saya ikut kajian sama Masya Allah. Akhirnya saya awalnya silaturahim ke Ustaz. Ustaz, saya sih enggak nanya anak saya begini. Yang saya tanyakan adalah pasangan hidup saya. Bagaimana biar satu frekuensi. Tahu nggak? Wahai suamiku, ayo tilawah. Wahai suamiku, ayo sholat berjamaah. Wahai suamiku, ayo bareng kita tilawah dulu bareng, kita diskusi bareng. Tapi suami saya apa? Capek.
akhirnya saya diperlukan, akhirnya saya datang, saya cerita apa, dan kalau ibu ada masalah tentang hutang, saya biang. Ya, saya biangnya. Ibu mau ngomong tentang hutang apa lagi? Hutang online, saya juga biangnya. Ibu masalah apa lagi keluarga, saya juga biangnya. Banyak. Jadi yang ibu mau ngomong apa ini, saya semuanya ada semua. Sampai berpuluh-puluh juta, sampai akhirnya semuanya. Kenapa itu perbuatan saya? Ternyata Bu, mendidik anak itu lebih sulit daripada mendidik diri sendiri. Saya susah Bu mendidik diri sendiri, terutama pasangan saya. Saya tidak pernah menyuruh-nyuruh suami saya. Wahai suami aku begini, saya tidak pernah. Tapi saya merubah dari diri sendiri. Saya ngaji, ayo nak ngaji nak, tilawah bareng-bareng. Tilawah bareng-bareng. Sampai ketika anak saya yang pertama itu dapat 10 juz. Suami saya tahu. Tidak. Anak saya yang kedua sampai yang ketiga sampai dapat 2 juz. Suami saya tahu. Tidak pernah tahu. Karena tidak pernah ngajari. Masya Allah. Akhirnya ketika dapat solusi dari Ustaz Anwar, harus seperti ini, harus seperti ini. Masya Allah. Apa Bu yang dihasilkan? Masya Allah. Saya sekarang sudah jalan 1 tahun sama kenal sama Ustaz. Dan Masya Allah. Karena saya ingat 3 ini Bu. Akal, jasad, sama ruh. Kita itu yang dicari apa? Akal terus. Tadi makanya tadi Bu Triana bilang duit, akal terus. Maksudnya apa? Teori. Saya banyakkan teori. Begini, teori terus. Tapi apa Bu? Ruh saya nggak ada. Contoh, tadi mau door press nggak Bu? Mau door press yang tadi pagi yang sudah tilawah siapa? Ada door press nih. Di depan ya Bu Triana ya. Ya, tadi Bu itu. Iya. Siapa yang tilawah? Panitia bukan? Bukan. Tapi boleh ya untuk semuanya ya? Boleh ya? Boleh. Bu Triana udah itu ya? Ngalah ya buat yang lain. Karena Bu Triana kan sudah ya Bu ya. Tadi siapa yang udah tilawah tadi? Masya Allah. Nanti dapat door prize ya. Ada yang semalam, Ibu juga udah tilawah? Oh Masya Allah. Monggo Bu, dapat Bu. nanti sama kepala sekolah. Oh iya, 1 juz. Oh nggak apa-apa. Tuh Bu, ada 1 lagi. Masya Allah. Bapak-bapak yang semalam mimpin sholat tahajud bareng pasangannya, siapa? Coba dari sekian banyak, siapa? Semalam ya. Semalam. Yuk panitia janganlah, ngalah. Coba semalam. Ini dari berapa ribu? Bapak-bapak nggak ada satupun. Ajak pasangannya. Kayaknya yang pakai baju marun nih. Ya marun. Oh enggak juga. Masya Allah. Yang Pak Haji nih. Pak Haji ya? Ayo Pak Haji yang pakai peci 1 yang putih. Semalam bagaimana? Pak Haji sama pasangannya? Insya Allah. Benar nih. Benar. Sama anak-anaknya juga. Oh, dapat hadiah Bu. Masya Allah. Di ibu-ibu semalam salat tahajud sama pasangannya? Semuanya diajak semuanya. Oh, Masya Allah. Wah, dapat tadi udah dapat ya. Karena sudah dapat jadi ngalah yang lainnya Bu ya. Masya Allah Bu. Dan ini terjadi. Nah, ini adalah anak saya Bu ya. Ini anak saya yang alhamdulillah. Jadi Bu, ketika ada perubahan dari suami saya, Masya Allah, dan suami saya kebetulan sedang belajar juga mau berubah, Masya Allah. Sekarang apa yang tidak romantis, buru-buru romantis. Sekarang mah wahai istri, wahai bidadari, ayo bangun kita sholat malam bareng. Masya Allah. Ayo kita tilawah bareng. Masya Allah. Dulunya jangankan baca Al-Quran, megang Al-Quran aja Bu, suami saya nggak mau. Ayo wahai suami, megang Al-Quran Pak, Al-Quran nggak mau. Tapi sekarang Masya Allah,
dari 1 halaman, 2 halaman, 1 juz. Sekarang alhamdulillah sudah 2 juz. Masya Allah, tanpa disuruh sekarang. Dan sekarang juga ketika sudah baca sirah nabawiyah setiap hari sama pasangan, sama keluarga, sama anak-anak, Masya Allah, saya kehidupannya sudah seperti rambut. Pagi-pagi, wahai istriku, silahkan makan sayuran sudah. Wahai anak, Masya Allah, bapak-bapak ada yang seperti itu sampai saat ini? Tenang Bu, karena belum paham, baru tahu. Nah itu yang saya alami seperti itu Bu, karena belum tahu, belum paham, baru tahu. Masya Allah, ketika suami saya sudah lahir juga 8 bulan kemudian saya dapat telepon dari pesantren. Saya sudah dapat, kirain anak saya kena kasus. Ternyata Umi, alhamdulillah, Ananda kata mereka sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Sampai saya nangis dan anak saya pun tidak pernah ngomong. Kenapa nak? Kok kamu nggak ngomong? Ternyata nyampe sana itu acara itu sudah siap dan saya sudah sambutan. Saya kan bingung, nggak dikasih tahu ya Bu. Ternyata anak saya ketika ngomong apa, aku pengen ngasih kejutan untuk Umi dan aku pengen ngasih kejutan untuk Umi. Inilah hadiah saya yang dulu Umi selalu bilang, kenapa sih Kak kamu selalu seperti ini? Kenapa sih Kak? Setiap ditelepon mintanya apa? Suami saya selalu marah-marah. Sabar apa? Sabar. Tapi ketika sudah memakan apapun yang dihasilkan suami saya, wahai anak, sabar ya, sabar ya. Dan anak saya sekarang setiap telepon ke saya, Umi, bagaimana tilawahnya? Umi, bagaimana sholat tahajudnya? Umi, sudah berbanyak ke sholat tahajudnya, sudah berbanyak ke tilawahnya. Masya Allah, anak saya yang dari kecil sampai kelas 6 sekolah tidak pernah masuk di dalam ruangan. Apa Bu yang dicari Bu? Nyari cacing. Nyarinya apa? Bahkan terus nggak pernah masuk Bu. Sampai ketika ditanyain, kemana Rifat? Kemana Rifat ini? Kemana Rifat? Tahu-taunya ada di kolong meja guru. Lagi tidur. Itu berlanjut sampai kelas 6. Akhirnya apa? Ketika beliau sudah bisa baca Al-Quran, apa Bu yang disebarkan ke ustazahnya? Umi, Bu ustazah, aku ternyata bisa menghafal ustazah. Aku sekarang bisa menghafal ustazah. Masya Allah, sampai saat itulah anak saya terus setor Al-Quran. Tapi bilang ke saya apa? Wahai Umi, wahai Abi, sabar ya, kalau nama saya belum terpampang di papan. Belum ada munakosa. Sabar wahai umiku, coba. Malah anak yang nasihatin orang tua. Karena apa? Masya Allah, sayangnya dan pasangan saya sudah bersinergi. Masya Allah. Doakan saya juga doakan. Alhamdulillah saya sudah tiap hari sudah komitmen. Mudah-mudahan saya komitmen ya Bu ya. Jadi dulu ketika pertama saya 10 juz. Sekarang 3 juznya itu bareng-bareng dibacanya habis maghrib. Kalau ada suami saya bareng-bareng sama suami. Tapi kalau suami saya kerja, saya dan anak-anak. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Saya 1 juz, anak saya yang ketiga 1 juz, yang kelas 1 SD setengah juz. Jadi selesai Al-Baqarah. Ditaruh airnya kita minum bareng-bareng. Ya, jadi sekarang Bu, alhamdulillah saya sakit saat ini. Cuman batuk pilek demam biasa gitu. Dulu saya langganan rumah sakit karena saya 2 minggu di ICU. Jadi saya tuh udah komplit semuanya. Tapi ketika dengan Al-Quran, Masya Allah, semuanya Bu. Jadi di otak saya Bu, tidak ada kata maaf uang. Jalan aja, insya Allah bisa. Umi aku begini ya, dan kemarin kejadian di anak saya. Umi maaf, saya minta maaf, ada uang nggak ya Umi? Kenapa nak? Aku harus bayar ini. Berapa nak? Sekitar 2 juta. Masya Allah, ibu yang dihasilkan. Saya cuma bisa minta sama kamu. Wahai Rob, engkau tidak tidur, wahai Rob. Engkau tahu hati saya ya Rob. Mudahkanlah ya Allah, saya ngaji sampai enak.
sampai pagi sampai lewat itu malam, tahu-tahu sudah setengah 4. Karena saya cuma bisa mengadu sama siapa? Cuma bisa mengadu sama Allah. Saya tidak mau, mulai saat ini saya tidak pernah cerita ke orang, teman. Karena apa? Berharap sama manusia apapun, capek, kecewa. Saya cuma punya Allah. Akhirnya apa? Hari hak mau bayar, itu akhirnya dari pesantren Umi untuk Kakak Rehan dan saudara. Keistimewaan Al-Quran. Saya cuma punya Al-Quran. Saya yakin Allahumma ja'alna bil Quran. Allahumma shfina bil Quran. Saya cuma bisa doa. Makanya kata Ustaz juga apa? Zikir, berdoa. Perbaikin bacaan sholatnya. Nah, kalau kita masih emosi, Bu, kita harus perbaiki bacaan sholat kita. Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa, Bu, kira-kira? Subhana rabbiyal a'la. Kira-kira artinya apa, Pak? Ada yang sebagian sudah paham. Bagaimana doa kita mau dikabulkan? Nah, Ibu, ibarat Ibu nonton film Korea. Ibu nggak ada penerjemahannya, nggak ada terjemahannya. Kira-kira Ibu paham nggak? Begitu juga dengan sholat. Karena kita nggak paham apa yang kita baca, jadinya kitanya apa? Hampa aja. Nih, Bu, alhamdulillah ketika saya kemarin mabit, ini kebetulan kegiatan mabit yang sebelah sana, mabit dari Samara kemarin acaranya di IC, bukan ketemu Bu Triana. Ketemu ya Bu ya kita ya. Alhamdulillah Bu, dan saya yang paling bagi saya paling bahagia Bu, bagi saya satu keluarga besar saya Bu, sekarang sudah menyatu. Gak ada yang bahasa kasarnya elu gua. Gak ada. Sampai yang rakus harta, yang rakus ini, itu semuanya hilang. Dengan apa Bu? Dengan Al-Quran. Alhamdulillah dari kakak sampai karena saya anak terakhir, itu kakak semuanya alhamdulillah sudah tilawah minimal 1 juz per hari. Sampai ponakannya Bu. Sampai ponakan-ponakan saya. Karena apa Bu? Karena kalau kita sama orang tua, sama orang kita sayang, laktir, tapi sama saudara sendiri kita cuek, saya apa paling nggak mau itu doang sih ya Bu ya. Jangan sekarang ketika kita sudah memperbaiki bacaan sholatnya, Masya Allah, saya pikiran sedikit prasangka buruk aja Bu, alhamdulillah nggak pernah muncul sampai saat ini. Ya Allah, atas Masya Allah, adalah pada Allah. Jadi nggak ada. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa berbagi dengan tetangga-tetangga. Masya Allah, itu RT saya Bu, dari ujung ke ujung 2 gang, alhamdulillah sudah pada tilawah semua. Walaupun hanya 1 juz, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Akhirnya apa? Umi, sekarang saya lebih tenang. Jadi sekarang kalau ada yang lagi ada masalah, tilawah Bu. Tilawah Bu, perbaiki bacaan sholatnya. Nah sekarang, gimana kita mau doanya dikabulkan ya Bu? Sholat kita masih apa Bu? Masih belum tepat waktu. Jadi sekarang Bu perbaiki. Saya juga perbaiki diri sendiri. Gitu. Nggak mau, karena Masya Allah. Makanya ketika kakak saya juga dikenalin sama Ustadz, padahal baru ketemu 1 kali. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Sampai kakak saya bilang gini, Masya Allah Rina, kok Ustadz hebat banget. Kakak sampai kena rohnya Kak. Ternyata ngomong yang begitu adalah sudah kedua kali, yaitu saya dan kakak saya. Maksudnya dalam satu keluarga. Dan sekarang tadinya saya tidak berbagi, Bu, tidak bisa ngomong, berbagi tentang apa, akhirnya apa, sekarang sudah mulai berbagi dengan yang lain-lain. Masya Allah itu Bu, kegiatan di Ustadz itu Bu, subhanallah. Bu, untuk ibu-ibu jangan kebanyakan pengajian di luar. Di luar banyak terus ngaji. Ketika nyampe rumah apa Bu? Capek, megangnya HP. Capek, jadi nggak ada waktu untuk belajar sama anak-anak. Makanya boleh silakan ngaji, tapi di rumahnya harus ngaji.
Dan alhamdulillah Bu, kegiatan saya sampai hari ini, suami saya dan anak saya yang SD kelas 1 tidak pernah bolong yang namanya sholat tahajud. SD kelas 1 sampai alhamdulillah keempat-empatnya saya di sekarang di pesantren di kota ini. Masya Allah Bu, sekarang ketika sudah paham, anak saya apa Bu? Anak saya tidak akan minta uang kalau mutabaahnya itu belum dikerjakan. Mutabah itu saya bikin program, ya, bikinin. Oh anak saya belum minta uang. Ternyata apa? Kamu kok kenapa belum minta uang? Iya lupa tadi, aku nggak sholat. Lupa tadi aku nggak, tapi sholat suruh terus dilakukan tiap hari. Jadi nggak ada yang bolong. Dan ketika hari Kamis kemarin, hari Ibu main ke rumah saya Senin ya Bu. Senin. Tahu nggak Bu? Saya lupa sahur karena sudah terbiasa saya satu keluarga puasa. Anak saya mengingatkan, Umi, kan ini hari Senin, kenapa kita nggak puasa? Oh iya ya nak. Akhirnya apa? Kakaknya yang protes, kan aku nggak sahur Umi, nanti aku lapar. Akhirnya ke bawah. Ya udah kakakmu nggak usah puasa, aku mah puasa aja. Aku ntar akunya malu, apa kata teman-teman aku. Jadi bawa efek. Jadi sudah terbiasa puasa sunnah juga dilakukan. Jadi sampai saat ini alhamdulillah habis maghrib. Jadi saya tuh habis maghrib sudah. Saya perempuan, seorang ibu, maghrib itu sudah di rumah. Jadi saya kalau ada maghrib ada bapak kecuali ada tamu ya Bu ya. Pokoknya nggak ada kegiatan. Saya fokus ngajarin anak karena suami saya disip kalau ada berdua dari kumpul semua. Jadi setiap malam anak saya sudah jadi anak Umi kita bangun ayo dan sampai kerjaan rumah saya anak 4 Bu, nggak ada capeknya Bu. Nggak capek karena habis makan juga itu pada masing-masing cuci masing-masing. Kalau saya sengaja Bu, saya nggak saya ambil, nggak saya cuciin. Tapi anak saya tahu kan piring aku, ini kan piring aku tadi aku dicuci. Jadi saya ngajarin dan melayani kalau kakak bisa bawaannya lapar. Iya kalau misalnya benar bapak bawaannya lapar. Ngapain dia pusing-pusing mikirin dia spesial banget ya. Mikirin saya sampai nggak bisa tidur. Masya Allah spesial banget ibu tuh ya. Masya Allah orang suami saya aja belum tentu mikirin saya sampai segitunya. Orang lain sampai nggak bisa makan gara-gara saya. Oh Masya Allah spesial banget ya. Dan sekarang alhamdulillah efeknya tetangga saya udah ya ini kegiatan saya sholat yang tadinya jamaahnya sedikit sekarang alhamdulillah terus ini kegiatan di rumah saya ini jamaah bersama imannya ganti-gantian karena anak saya udah ada yang udah jujus jadi sudah ganti-gantian kadang kalau saya PR itu lagi ngapalin juz 30. Nah ini kegiatan saya ini kegiatan kakak keluarga kakak alhamdulillah sudah satu keluarga sama menantunya ini sudah dilakukan bersama ya ini Masya Allah kita sangat saya sekarang sudah berarti sudah bisa wajah anak alhamdulillah sudah mau tadinya anak saya nggak mau Umi aku nggak mau sama Abi abis bacaannya nggak bagus Abinya nggak bisa Umi nggak mau lah masa saya udah benar disalahin kata anak saya sekarang Masya Allah ya sekarang nih alhamdulillah mungkin itu aja udah ya nggak ada ya itu perkenalan dari saya ya Bu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua bagi ibu pengen istri soleha ya ajak bapaknya juga harus jadi yang soleh mungkin itu aja Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jazakumullah khair kepada Ibu Tiaka dan Ibu Marina yang telah sharing buat kita semua. Subhanallah. Sebenarnya tadi masih banyak lagi Ibu Marina ya. Cuman berhubung Ustadz sudah ada di ya, karena memang rencana awal jam 10 kita sudah masuk tadi. Nanti untuk diskusi sharing setelah Ustadz isi tausiah buat kita semua.